Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Maulana dengan NPM 22200641662, mata kuliah Sosiolinguistik. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis diglosia dengan temanya itu analisis diglosia pada anime Doraemon pada judul atau pada episode Perkemahan Tenda Rebung Bambu. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi dari diglosia. Jadi istilah diglosia ini pertama kali digunakan dalam bahasa Perancis, diglosi, yang diserap dari bahasa Yunani oleh bahasawan Yunani Ionis Sikaris. Jadi ahli bahasa Arab William Marchais lalu juga menggunakannya pada tahun 1930 untuk menuliskan situasi bahasa di dunia Arab. Kemudian diglosia adalah situasi bahasa dengan pembagian fungsional atas varian-varian bahasa yang ada. Satu varian diberi status tinggi dan dipakai untuk penggunaan resmi atau penggunaan publik dan mempunyai ciri-ciri yang lebih kompleks dan konservatif. Varian lain mempunyai status rendah dan dipergunakan untuk komunikasi tak resmi dan strukturnya disesuaikan dengan saluran komunikasi lisan. Krida Laksana 2008. Dan kemudian mengenai sinopsis dari anime Doraemon itu sendiri yang pada khususnya episode pada bagian perkemahan tenda rebung bambu. Jadi ini bermula pada saat Nobita ingin sekali mengadakan liburan dengan konsep berkemah. Namun apa daya, keinginan Nobita itu tidak didukung oleh ibunya dengan alasan yang memakan biaya dan memilih agar Nobita menghabiskan liburnya di rumah saja. Beruntung adanya Doraemon yang selalu memberi pertolongan dengan kantong ajaibnya, dan dikeluarkanlah sebuah alat canggih yakni tenda yang terbuat dari rebung bambu. Dan dimulailah perkemahan seru Nobita. Di saat berkemah, Nobita melibatkan kawan-kawannya, ada Suneo, Giant, Shizuka, dan Doraemon tentunya. Di sana terjadi sedikit kekacauan karena tenda rebung bambu dihancurkan oleh babi hutan, hewan yang ada di sana. Namun tetap aman berkat alat canggih Doraemon. Nah, yang pada akhirnya Nobita dan kawan-kawan ini bisa berkemah dengan bahagia. Dan ini adalah beberapa cuplikan gambar-gambar anime Doraemon dengan judul Perkemahan Tenda Rebung Bambu. Jadi ada judulnya, kemudian kekagetan Nobita dan kawan-kawan saat tahu tendanya dihancurkan oleh babi hutan. Kemudian juga saat bagian terakhir mereka bisa berkemah dengan bahagia. Kemudian analisis diglosia yang bisa saya temukan pada scene daripada tayangan Doraemon pada episode ini adalah scene saat ayah Nobita mengajak camping keluarga pada detik ke-16, di mana ayah dari Nobita mengatakan Goroden weku ni kazuku de dekakeo. Nah, pada kata dekakeo ini yang memiliki artinya mari berangkat, ini adalah bentuk ajakan atau kalimat ajakan informal yo yang mengubah kata kerja bentuk dasar. Kalimat ajakan yo hanya bisa digunakan kepada teman yang sudah akrab atau hubungan keluarga dekat. Dalam hal ini contohnya untuk hubungan ayah dan anak ya. Hal ini tentu tidak terlepas dari kesan tidak sopan yang ada pada kalimat ajakan yo. Bukan berarti kalimat ajakan yo tidak sopan, namun kesan yang terkandung merupakan kalimat ajakan yang informal, casual. Maka dari itu kalimat ini digunakan saat melakukan percakapan santai bersama teman ataupun hubungan keluarga. Nah, kata tersebut masuk dalam ragam bahasa rendah atau pada situasi informal untuk analisis diglosia. Dan kemudian untuk analisis berikutnya pada scene saat Doraemon mempersilahkan Nobita masuk ke tenda rebung bambu pada menit ke-1 lebih 45 detik, Doraemon mengatakan sa haite haite. Jadi pada kata haite haite, pola kalimat ini digunakan ketika meminta atau menginstruksikan atau mempersilahkan seseorang untuk
melakukan suatu kegiatan dengan sopan. Kata kerja yang digunakan pada kalimat ini yaitu kata kerja bentuk T dan ditambahkan kata kudasai. Namun untuk konteks ini karena hubungan sesama teman akrab ya, maka kata kudasai dihilangkan dan bisa digunakan kata haite. Jadi ini bentuk yang lebih kasual ya, sebagaimana tadi sebelumnya. Dengan menghilangkan kata kudasai, maka kata tersebut masuk dalam ragam bahasa rendah atau situasi informal. Jadi ini adalah analisis diglosia yang bisa kita temukan pada kata saat Doraemon mengatakan sa haite haite, bentuk informal atau ragam bahasa rendah. Kemudian analisis diglosia berikutnya, Shin saat Nobita minta maaf ke Sunio dan Giant. Ini pada menit ke-5 lewat 45 detik saat Nobita mengatakan, Sunio, Giant, utagatariste, gomen. Nah, pada kata akhiran gomen, pada kalimat ini, yang artinya maaf. Dilansir dari e-jurnal milik FIB-UB-AC.id, gomen berasal dari penggabungan dua huruf kanji yaitu go dan gyo dan men. Pada umumnya, masyarakat Jepang menggunakan kata gomen ketika menyampaikan permintaan maaf kepada teman, saudara, atau keluarga. Sebab gomen merupakan kata slang atau kependekan dari gomenasai. Maka dari itu, kata gomen biasanya diucapkan untuk menyampaikan permintaan maaf kepada seseorang yang dekat dengannya. Jadi tidak terlalu baku. Nah, kata tersebut tentu masuk ragam bahasa rendah atau situasi informal. Dan yang terakhir untuk analisis diglosia, Shin saat Giant mencoba daging ayam lezat di tenda pada menit ke-9 lewat 2 detik. Di mana Giant mengatakan kata ume. Kata ume itu artinya enak atau lezat, teman-teman. Jadi ucapan lain selain kata oishi ya. Jadi bisa dilihat pada gambar ketika Giant memakan daging ayam yang sangat lezat ya menurut dia. Jadi ini berasal dari kata umai sebenarnya. Umai berarti sesuatu yang rasanya enak atau situasi yang menguntungkan sehingga memiliki arti yang mirip seperti oishi dan digunakan dengan cara yang serupa. Selain itu, kadang diucapkan dengan menghilangkan huruf I dan diganti dengan E, jadi ume, sebagaimana yang Giant katakan. Kalau oishi adalah cara yang umum untuk diucapkan dan digunakan oleh pria dan wanita dari segala usia, sehingga ungkapan ini bersifat lebih umum. Sementara umai lebih santai daripada oishi dan digunakan dalam situasi santai atau informal dan terdengar seperti cara bicara yang lebih maskulin. Tetapi beberapa wanita juga kerap kali menggunakannya saat berbicara dengan teman atau di sosial media. Tentu saja oishi digunakan di tempat formal, sedangkan ume pada situasi informal. Kata ume tentu masuk kategori ragam bahasa rendah dan situasi informal dalam analisis diglosia. Dan terakhir mengenai kesimpulan, anime Doraemon pada judul Perkemahan Tenda Rebung Bambu menggambarkan situasi persahabatan dekat antara Nobita, Doraemon, Suneo, Giant, dan Shizuka, di mana mereka bekerja sama untuk bisa menikmati perkemahan bersama meskipun terdapat gangguan dalam proses berkemahnya. Dan dari segi analisis diglosia dapat disimpulkan bahwa karena memang situasi adegannya adalah hubungan kekerabatan antara Nobita dan kawan-kawan, dapat banyak ditemukan situasi percakapan yang menggunakan ragam bahasa R atau rendah atau pada situasi informal. Dan saya tidak menemukan sama sekali untuk ragam bahasa tinggi ya dalam anime Doraemon episode yang perkemahan tenda rebung bambu ini. Ya, baik. Demikian presentasi dari saya pada tema analisis diglosia pada anime Doraemon. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.